Halo, selamat malam semuanya ya. Oke, selamat malam semuanya. Ini kita bisa berkumpul bersama, sekaligus kita bisa belajar bersama dengan coach kita yang luar biasa sekali pada malam hari ini, yang mungkin tidak asing lagi bagi kita semua ya. Inilah Coach Joni Yusuf ya. Yang lain yang baru hadir boleh persiapkan pertanyaan Anda ya. Anda boleh catat ketika nanti sudah sharing, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang aktif, kabar gembiranya adalah saya akan berikan Anda bonus e-book spesial ya. Jadi bagi Anda yang aktif, Anda boleh DM saya, Anda akan dapat e-book spesial seputar tentang pengembangan diri ya. Oke, suara saya cukup dengar kok Joni? Cukup jelas? Cukup jelas, jelaskan. Oke. Suara saya bagaimana, Coach Ferdi? Oke. Cukup jelas? Oke. Cukup jelas ya? Iya. Wah, hari ini senang sekali kita ya. Tentunya hari ini kita mengangkat suatu tema yang sangat menarik sekali bagi kita semua ya. Kalau kemarin kita sudah diberikan motivasi, kemudian sudah diberikan hiburan berupa sulap, dan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita mampu berdamai dalam situasi apapun. Sangat menarik sekali ya. Seperti yang kita ketahui, kalau teman-teman baca flyer ya tentang IG Live hari ini, Coach John Yusuf ini dikenal sebagai praktisi meditasi dan trainer NLP. Kalau boleh tahu nih kok, mengapa Koko bisa jatuh cinta dengan meditasi dan bisa mengikuti mempelajari NLP lebih dalam? Mungkin boleh share kok? Silakan. Oke. Sebelumnya selamat malam semuanya. Senang malam ini diberi kesempatan untuk berbagi untuk yang telah live ya. Hari ini malam ini udah pada lihat, walaupun belum cukup banyak. Nah, ini juga sebetulnya belum pernah sebelumnya saya sharing di IG Live. Jadi kenapa saya angkat tema berdamai dalam situasi apapun, karena saya lihat kondisi seperti ini cukup baik kalau saya bisa sharingkan kepada teman-teman, termasuk dari awal bagaimana saya bisa mengenal yang namanya meditasi, bahkan mempelajari namanya NLP. Jadi seperti biasanya, ya seperti orang pada normalnya, ketika kita sudah memasuki dunia kerja itu, saya pada saat itu kurang lebih tahun 2001 lah, saya mulai meniti karir itu di Jakarta. Ya, saya tinggal di Jakarta cukup lama. Jadi meniti karir seperti biasa, kerja seperti biasa. Namanya orang kerja itu, ya kadang ada masalah, kadang mendapatkan perasaan senang, terus nanti tiba-tiba berubah lagi seperti biasa. Itu kejadian sangat normal sekali. Nah, saya mungkin masuk kepada di mana karir saya itu pada tahun 2008-2009, saya memiliki karir yang cukup bagus, ya. Artinya, apa yang saya jalankan sangat terbuka sekali, baik dari rezeki, kesehatan. Jadi saya juga sangat happy sekali lah, ya, happy sekali. Artinya gini, manusia kebanyakan kalau pada saat dalam kondisi senang itu kita biasa lupa, ya, lupa diri. Itu artinya ya, terkadang ini alami sekali, sangat alami sekali. Dan ini saya alami ketika karir saya sedang di atas, sampai di satu titik itu di tahun 2012 saya mengalami fase di mana yang tadi karir saya di atas tiba-tiba itu seperti sebuah kapal yang terbalik ketika dihantam ombak yang sangat kuat. Ya, dalam waktu sekejap itu. Jadi di sana saya mengalami fase yang cukup kurang baik, ya, fase yang cukup kurang baik. Itu saya lalui selama kurang lebih 4 tahun, 5 tahun. Jadi fase itu kalau boleh saya bilang merupakan fase di mana saya berada di titik paling rendah dalam hidup saya. Dari 2012, 2013, 2014,
selalu saya berusaha untuk keluar dari sebuah masalah yang pernah saya alami, di mana saya berada di titik paling rendah itu. Tapi semakin saya pikirkan, semakin membuat saya tidak bisa keluar dari permasalahan ini. Setiap hari memikirkan bagaimana saya bisa keluar dari permasalahan ini, bagaimana saya bisa mendapatkan solusi, tapi malah membuat saya terjatuh lebih ke dalam lagi. Nah, di suatu ketika itu di tahun 2015, saya itu ada membaca yang namanya NLP. Jadi ketika saya baca buku, saya melihat ada kata-kata namanya NLP, saya coba mencari tahu, NLP itu apa sih? Nah, pada saat itu saya sudah mengenal yang namanya meditasi. Tapi itu hanya sebagian hal-hal dasar yang saya ketahui tentang meditasi. Ya, saya belum mendalami. Jadi setelah saya baca tentang NLP, kemudian saya ikut training NLP, saya mengambil certified NLP, sampai kepada master practitioner NLP. Lalu saya praktekkan apa yang saya pelajari. Karena menurut saya, apa yang saya alami dalam kondisi saya pada saat saya berada di titik terendah, itu sangat berbeda sekali dengan apa yang diajarkan di NLP. Jadi ini mengenai pola pikir. Ya. Jadi saya melihat ada satu pola pikir saya yang salah ketika saya ingin mencari sebuah solusi. Nah, di sana malah membuat saya lebih terpuruk ke dalam. Nanti saya Nah, lalu sambil saya mempelajari NLP, saya juga mempelajari yang namanya meditasi. Jadi seperti biasanya, saya ikut satu kelas meditasi bersama guru pembimbing saya ikuti perlahan-lahan, saya praktekkan di rumah, dan saya merasa kok secara perlahan-lahan saya mulai keluar dari masalah yang sedang saya alami saat itu. Walaupun ini hanya sebuah proses yang kita nggak bisa bilang ketika apa yang kita lalui, kita mau keluar dari sebuah masalah, itu langsung selesai. Tidak. Jadi itu butuh waktu, butuh proses. Jadi ketika saya belajar meditasi, saya belajar NLP, saya rajin sekali mempraktekkan ini. Kenapa? Karena bagi saya harus keluar dari masalah ini. Saya nggak bisa selalu terpuruk dalam kondisi seperti ini. Dan ternyata apa yang saya pelajari dan apa yang saya praktekkan, ini sangat membantu saya sekali. Bahkan sampai saat ini, ya hampir, saya boleh bilang, masalah saya sudah selesai. Dan secara karir pun sekarang lebih baik, secara kesehatan juga lebih baik, maupun secara kesehatan juga sangat baik sekali. Kenapa? Nah, ini berhubungan dengan judul kita malam ini. Berdamai dalam situasi apapun. Pada saat seorang manusia yang menjalankan kehidupan ketika mereka mendapatkan sebuah masalah ataupun mendapatkan sebuah kesenangan, tentu kebanyakan manusia itu lebih fokus kepada hal-hal yang menyenangkan dirinya. Itu sudah normal, ya, sudah wajar sekali. Ketika kita menerima sebuah hal yang kita senang, ya kita akan merasakan sesuatu yang bahagia. Tapi ketika kita menerima sesuatu yang kurang baik, banyak dari kita yang komplain, suka mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan sekitar. Inilah yang membuat kita sebenarnya yang kurang bisa berdamai dalam situasi apapun, dan membuat kita bisa lebih terpuruk lagi, bahkan menjadi orang yang suka komplain, suka melemahkan diri sendiri, dan menyalahkan orang lain. Saya bisa berikan contoh seperti ini. Kita bisa lihat, pada saat kondisi yang seperti saat ini, kita tahu bahwa sekarang sedang maraknya yang namanya wabah virus corona, ya, COVID-19. Ketika hal ini terjadi, wajar sebagai seorang manusia, pada saat saya mendapatkan berita bahwa wabah virus corona ini sudah masuk ke Indonesia, ya, dan setiap hari itu berita semua tentang virus corona, ya, kita buka berita online, kita buka media apapun itu membicarakan tentang
COVID-19. Dan di WA pun, WhatsApp group, bahkan kita lihat dimanapun, Telegram segala macam, di Instagram, semua tentang virus corona. Nah, berita ini yang tiap hari kita terima. Dan setiap hari saya baca, tanpa saya rasakan, kok tiba-tiba saya merasakan kepala semakin hari semakin sakit, pusing segala macam ya. Nah, cuma karena saya pernah melewati satu kondisi di mana ketika saya di bawah titik terendah, lalu saya mempelajari yang namanya meditasi dan NLP. Ada hal-hal itu yang perlu kita selaraskan. Ya, pertama, kita perlu berdamai dalam situasi apapun yang kita terima. Ini pun pernah dicetuskan oleh Presiden kita Jokowi. Beberapa hari yang lalu itu ada statement dari Pak Jokowi sendiri yang menyatakan kita harus berdamai dengan wabah virus corona. Nah, ya mungkin saya bukan bicara orang yang tidak paham ya. Kata-kata itu mungkin agak sedikit membingungkan orang. Kenapa sih dalam situasi seperti ini kita harus berdamai dengan virus corona? Ya, apa yang dibicarakan Pak Jokowi. Sedangkan bagi saya, orang yang mempelajari tentang meditasi, yang belajar tentang ilmu NLP, saya sangat paham sekali apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Kita perlu berdamai dalam situasi apapun. Artinya, kita tahu sekarang sedang marak-maraknya wabah virus corona di seluruh dunia, bahkan di negara kita sendiri. Artinya kita tidak bisa menolak ini. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa memang kita sekarang sedang mengalami wabah virus corona. Kita berdamai dulu dengan situasi ini. Kita terima, oke, saat ini memang sedang maraknya wabah virus corona. Ya, daripada kita terus memikirkan yang membuat diri kita menjadi takut, ayo kita berdamai dulu dalam situasi itu. Setelah kita berdamai dalam situasi itu, kita selaraskan pikiran kita. Selaraskan pikiran kita dengan cara seperti apa? Ada aturan-aturan dari pemerintah, misalnya yang mengharuskan kita sering mencuci tangan, kemudian jangan bersentuhan dengan orang lain, memakai masker, ya. Nah, begitupun dalam hidup. Ketika kita mendapatkan masalah, ya ini yang saya lakukan. Setelah saya keluar dari masalah yang saya alami, saya praktekkan tentunya sampai sekarang juga. Dan beberapa tahun belakangan ini, saya dan teman-teman saya juga banyak mengedukasi ke orang dengan kami membuka kelas-kelas meditasi, di mana yang kami edukasi adalah bagaimana cara kita menselaraskan pikiran, bagaimana kita berdamai dalam situasi ini. Kenapa? Jujur saya harus bilang, ke depan dan seterusnya itu banyak sekali orang yang mengalami fase-fase yang stres, banyak yang jiwanya terguncang, karena dari berbagai macam kondisi yang di dunia saat ini, apapun selalu dipermasalahkan. Hal-hal sekecil apapun selalu kita permasalahkan. Ketika salah sedikit, dipikirkan setiap hari sampai tidak bisa tidur, ya sampai mengganggu kesehatan tubuh. Nah, disinilah saya coba mengajak teman-teman mengedukasi. Hidup ini tidak akan terlepas yang namanya dari masalah. Coach ya. Hidup ini tidak akan terlepas dari masalah. Tapi bagaimana cara kita berdamai dengan masalah itu? Satu hal yang ingin saya berikan, apa yang saya praktekkan. Ketika kita tahu, ya, yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa dalam hidup ini, setiap hal yang berkondisi itu selalu mengalami perubahan. Ini perlu kita cantumkan. Setiap hal yang berkondisi di dunia ini pasti selalu mengalami perubahan. Contohnya, saya berikan contohnya. Ketika kita lahir sebagai seorang bayi, dalam masa pertumbuhan kita akan menjadi anak-anak. Setelah anak-anak tumbuh menjadi dewasa, ya, menjadi remaja, dewasa, kemudian masuk ke fase sebagai orang tua, sakit dan mengalami
kondisi kita meninggal. Artinya dalam kehidupan kita berubah, ya, pertumbuhan secara fisik. Lalu kalau kita bicara, misalnya pagi hari bangun tidur kita lihat cuaca, langit cerah, tiba-tiba siang mendung, hujan deras, nanti malam lagi menjadi cerah kembali. Nah, cuaca pun selalu berubah. Begitupun ketika kita bilang, ya, coach, tadi baru sebelum kita live, ya, tadi baru makan, kenyang, ya. Tiba-tiba nanti lapar lagi. Betul. Mengalami perubahan nggak? Mengalami perubahan. Begitupun ketika kita mendapatkan sebuah masalah, tidak akan mungkin kita selalu berada di dalam masalah itu. Nah, inilah ketika saya berada di titik terendah, saya tidak bisa berdamai pada saat itu, saya tidak bisa menyelaraskan pikiran saya. Yang saya pikirkan setiap hari adalah bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini? Bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini? Ini yang membuat saya semakin terpuruk. Jadi fokus terhadap masalah. Lalu ketika saya mempelajari ilmu meditasi, ketika saya mempelajari ilmu NLP, ternyata kita harus berdamai dulu. Nah, ketika saya berdamai, oke, saya terima kondisi saya memang seperti ini saat ini. Sekarang dalam kondisi seperti ini, saya mau keluar. Yang harus saya betulkan adalah pola pikir saya dulu. Jadi yang saya tanamkan pada diri saya adalah, ini masalah nggak akan lama kok. Bentar lagi juga saya akan masalah ini. Itu yang setiap hari saya sugesti ke dalam diri saya. Ya, saya sugesti ke diri saya, ini kan masalahnya hanya kecil. Dan ketika saya bisa menyelesaikan ini, saya akan naik satu level lebih tinggi lagi. Dan saya akan bagaimana saya menghadapi kondisi seperti ini. Nah, itu yang selalu saya pikiran saya. Nah, dengan meditasi, saya menyelaraskan pikiran saya, oh, ternyata masalah yang kita dapatkan saat ini nggak selamanya kok begini. Nantinya kita akan merasakan ya, kesenangan, mungkin ya dapat apalah ya, rezeki apa, kita nggak tahu ya. Nah, itu pun ketika saya sudah perlahan-lahan keluar dari permasalahan ini dan keluar dari kehidupan saya di mana itu di bawah titik terendah dalam hidup saya. Banyak fase-fase yang saya alami, saya merasa lebih happy, lebih senang. Di sana pun saya mulai menyelaraskan pikiran saya bahwa kondisi senang yang saya terima saat ini pun akan berlalu. Jadi namanya saya bisa mengalami hal-hal seperti ini. Nah, menyelaraskan ini ketika dalam fase-fase yang saya mengalami kesenangan, tiba-tiba mendapat masalah lagi, ya toh itu biasa aja. Bagi saya itu akan dialami siapa aja. Dan itu akan terus kita alami. Sampai kita mengalami fase di mana kita meninggal. Nah, itulah hal-hal yang seperti itu yang saya mungkin perlu sharingkan ya untuk teman-teman semua juga. Dalam kondisi seperti ini, tidak perlu kita banyak mengeluh. Tidak perlu kita banyak menyalahkan sana-sini. Kita lihat sendiri, saya kadang-kadang saya melihat situasi seperti ini, muncul pertanyaan dari diri saya. Ya, bukan untuk bertanya kepada orang lain. Saya hanya berpikir kondisi seperti ini, dampak wabah virus corona seperti ini, siapa yang mau menerima kondisi seperti ini? Nggak ada yang mau kan? Betul. Jangankan negara Indonesia, seluruh dunia pun tidak ada yang mau menerima kondisi seperti ini. Tapi jika kondisi seperti ini harus terjadi, dan ini sudah terjadi, nggak ada gunanya kita menyalahkan sana-sini. Menyalahkan lingkungan, menyalahkan, ya itulah manusia. Ya, makanya kita perlu belajar yang namanya bagaimana kita berdamai dalam sebuah situasi, ya situasi apapun, kita selaraskan pikiran kita, tujuannya untuk apa? Tidak banyak kita menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, bahkan menyalahkan diri kita. Kenapa saya bisa bilang menyalahkan diri kita atau menyalahkan lingkungan? 2 hari kemarin, tanpa disengaja, saya membaca sebuah berita. Ya, ini yang saya bilang
terkadang manusia itu hanya mau menerima sisi yang baik, tapi tidak mau menerima hal-hal yang buruk. Ya, saya membaca berita di salah satu negara ada pasangan pengantin baru yang hanya karena wabah virus corona, pernikahan mereka tertunda. Jadi mereka tidak bisa melaksanakan pernikahan. Iya, iya. Ya, saya ada baca artikelnya, cuma saya lupa di negara mana. Ini baru kejadian dalam 2 hari ini. Tidak bisa melaksanakan pernikahannya dikarenakan wabah virus corona. Pertanyaan saya, apakah hanya pasangan pengantin itu yang tidak bisa melaksanakan pernikahan mereka? Enggak kan? Enggak. Banyak pasti. Banyak pasangan itu. Ya. Tapi yang cukup fatal yang dilakukan pasangan pengantin ini, mereka melakukan bunuh diri secara bersama-sama. Mereka melakukan bunuh diri secara bersama-sama. Hanya karena nggak bisa kawin di saat corona. Hanya karena tidak bisa melaksanakan resepsi pernikahan dikarenakan ada wabah virus corona. Nah, ini yang saya ya tidak terkejut lagi ya. Tidak terkejut artinya hal-hal seperti ini kalau kita mengajarkan meditasi, kita banyak melihat teman-teman yang sharing bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ketika mereka mendapatkan masalah. Banyak kita dengarkan sharing mereka. Ya itu, kenapa kita perlu yang namanya menyelaraskan pikiran kita. Artinya kita jangan hanya mau menerima hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang buruk pun kalau memang datang kepada diri kita, kita terima. Kita berdamai dengan mereka, artinya oke, saya sekarang dapat masalah seperti ini. Terus saya harus ngapain? Ya, saya selaraskan dulu pikiran kita. Masalah ini tidak akan selamanya akan seperti ini. Nanti saya akan keluar dari masalah ini. Ketika saya keluar dari masalah ini, saya akan naik satu level lebih tinggi lagi. Nah, sekarang tugas saya adalah, saya harus tenang, pikirkan solusinya seperti apa, lalu setelah itu perlahan-lahan ikuti setiap proses yang ada. Ya, proses apapun kita ikutin sambil kita evaluasi, tetap jaga pikiran. Kenapa? Penting sekali. Nah, di meditasi ini, saya mengedukasi ke orang-orang dan juga teman-teman. Ya, kami ada beberapa pembimbing yang setiap hari Selasa membuka kelas untuk orang-orang belajar meditasi. Ini kami buka kelas secara free, ya, tanpa dipungut bayar. Jadi kami lakukan ini kurang lebih sudah, ini masuk tahun ke-6. Ya, kenapa kami lakukan ini dan kami membuka kelas ini secara free? Karena kami lihat memang kondisi ini sangat dibutuhkan orang-orang siapapun itu. Ya, sangat penting untuk menjaga pikiran. Masalah banyak sekali saat ini. Ya, banyak sekali. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga pikiran, kita lihat orang yang hanya terkena masalah sedikit, bunuh diri, ya, stres, depresi. Inilah yang coba mengedukasi ke mereka. Nah, cara mengedukasinya pun kita secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena banyak orang yang belum cukup informasi tentang meditasi, ya, atau betul. NLP juga ya. Orang kalau dengar NLP itu kok apa itu, bingung gitu ya. Nah, kalau meditasi agak sedikit sulit untuk mengedukasi. Ya, kenapa? Karena banyak orang berpikir dan mendengar, kalau sudah mendengar kata-kata meditasi, wah itu sudah berpusat kepada salah satu, kita belajar tentang agama. Padahal tidak. Ya, kalau kita mau belajar sesuatu, saran saya untuk teman-teman, ilmu apapun yang kita pelajari, sebelum kita mencari tahu, sebelum kita mendapatkan informasi detail, kita jangan sampai cepat mengambil sebuah keputusan, udahlah, saya nggak mau belajar. Toh itu kan nanti belajar gini-gini. Nah, itu yang terjadi ketika kami memberikan edukasi kepada teman-teman yang belajar tentang meditasi. Ketika orang mendengar kata-kata meditasi,
orang sudah berpikir itu pasti nanti belajarnya tentang agama itu. Nah, ketika mereka yang sudah ikut belajar, mereka baru paham, oh ternyata nggak ada ya. Yang dipelajari ternyata tidak ada menyinggung agama apapun, dan murni kita hanya mengajarkan bagaimana cara kita melalui kehidupan ini. Saya balik kepada meditasi lagi. Untuk berdamai dengan situasi apapun, untuk menyelaraskan apa yang kita terima dan apa yang harus kita lepaskan, kenapa kita harus berlatih yang namanya meditasi. Meditasi sekarang kan banyak sekali tekniknya ya. Ya intinya kalau teman-teman belajar meditasi yang tujuannya baik, saran saya jangan pernah takut ya, karena itu sangat baik sekali. Kenapa? Meditasi itu pada dasarnya itu untuk menguatkan otot pikiran kita. Ya, menguatkan otot pikiran kita. Kenapa? Saya berikan perumpamaan. Jika otot pikiran kita, ini contoh Coach Ferdi lah, dengan badan yang kira-kira ya, dengan badan segini, yang beratnya mungkin 65 kilo, ya, kalau saya suruh angkat ember misalnya, contoh ini perumpamaan, angkat ember yang beratnya kanan kiri 2 kilo 2 kilo, ya, Coach Ferdi mungkin bisa angkat dengan berat badan Coach Ferdi 5 kilo. Sekarang saya tambah isi ember itu, saya tambah airnya itu menjadi 5 kilo 5 kilo. Ini akan semakin berat. Nah, dengan kondisi badan Coach Ferdi yang 65 kilo, itu akan merasa lebih susah mengangkat beban yang lebih tinggi. Pasti ya, pasti. Begitupun otot pikiran kita. Kenapa kita perlu menguatkan otot pikiran kita? Masalah yang datang menghampiri kita, yang datang dalam hidup kita. Kita tidak bisa menakarkan seberapa berat, seberapa ringan masalah itu yang datang. Jadi ketika belum masalah yang besar, ya, belum datang kepada hidup kita, kita harus terlebih dahulu juga menguatkan otot pikiran kita. Kenapa saya bilang otot pikiran harus kuat? Bisa kita lihat, banyak orang yang hanya terkena masalah sepele, hanya terkena masalah ringan, yang membuat sampai depresi dan bunuh diri tadi. Kalau saya bisa kasih perumpamaan satu lagi, contoh di dalam landasan pesawat, ya, pesawat terbang, itu biasa kan pesawat dengan berbagai macam tipe yang turun, ya, ke dalam landasan itu ketika ingin mendarat. Mungkin Coach Ferdi lihat, kalau landasannya tipis, ya, landasan bandara itu tipis, pesawat Boeing yang turun itu saya anggap sebagai masalah yang kecil. Ya, mungkin landasannya masih kuat. Ya, landasan ini perumpamanya seperti pikiran kita. Ketika pesawat Boeing yang turun, itu mungkin landasannya masih kuat. Ya. Nah, pada suatu saat yang turun adalah pesawat Hercules apa yang lebih besar lagi dari itu. Bayangkan kalau landasan di bandara itu tipis, ketika ada satu pesawat yang lebih besar dari pesawat Boeing itu yang turun, itu landasan bisa ambruk. Begitupun dengan otot pikiran kita. Kalau otot pikiran kita tidak pernah kita latih, ketika kita mendapatkan sebuah masalah yang menurut kita udah cukup berat, disinilah orang-orang akan memasuki fase yang namanya stres, depresi, yang berakhir dengan bunuh diri. Nah, disinilah penting sekali kenapa kita harus melatih yang namanya pikiran kita, bagaimana kita menghadapi situasi. Ketika ada situasi yang baik, ya kita terima. Ketika ada situasi yang kurang baik, kita pun juga terima. Kenapa? Karena situasi apapun, kondisi apapun, dia selalu akan berubah terus. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Kalau ada mau bertanya, mungkin silakan. Wah, mantap. Wah, sangat menarik sekali nih, Coach. Perjalanan dari meditasi, kemudian NLP, sehingga mengantarkan Coach Joni
baik dari segi kehidupan, kesehatan, karir, menjadi jauh lebih baik tentunya. Dan untuk itu, pasti timbul pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di rumah seputar tentang tema kita hari ini, berdamai dalam situasi apapun. Silakan Anda ketik dan silakan Anda mau tanya apapun bebas ya. Oke, sambil menunggu dari para penonton yang ada di rumah nih, Coach Joni, kalau menurut Coach Joni sendiri nih, apalagi sekarang sedang situasi pandemik nih, kita ingin belajar meditasi ya, apakah memungkinkan sekarang via online gitu, Coach? Ya, kalau untuk meditasi selama masa pandemik ini, kami memang tetap melakukan edukasi, tetap membuka kelasnya secara online. Secara online itu setiap hari Selasa malam jam 7. Jadi ini komitmen kami. Kenapa? Karena dalam situasi ini, satu hal juga yang penting yang perlu kita jaga. Tadi yang saya bicara, kita berdamai. Berdamai dalam situasi ini. Artinya kita tahu kondisi saat ini kita mengalami pandemik virus corona, kita terima, kita selaraskan pikiran kita bahwa kondisi ini tidak akan selamanya seperti ini. Ya, ini akan berlalu. Nah, selama kita tunggu masalah ini berlalu, ya ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah, kita ikuti. Satu hal yang penting, selain pencegahan-pencegahan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti cuci tangan, memakai masker, tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Satu hal yang perlu kita jaga adalah imunitas tubuh kita. Nah, dengan meditasi inilah kenapa kami terus mengedukasi walaupun dalam kondisi seperti ini, kami lakukan secara online. Karena meditasi ini salah satu hal yang bisa kita praktekkan, kita pelajari, dan ini bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang kita rasakan kondisi jauh lebih tenang, tidak gampang panik, bisa berdamai dalam situasi, dan tentunya juga kita tidak gampang menggoyangkan pikiran kita. Artinya ketika ada hal-hal yang kita lihat tiap hari kan berita yang menyiarkan itu, ya kalau menurut saya, ya banyak berita itu yang malah menyebarkan ketakutan. Yes. Ya, menyebarkan ketakutan di masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita tidak dapat memahami, ini yang membuat kita menjadi stres, membuat sistem imun di tubuh kita menjadi turun. Jadi teknik meditasi ini salah satu yang bagus sekali, ya, yang bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi ini tetap kami lakukan, terutama, tapi nggak setiap Selasa saya yang bimbing, ada teman-teman saya, ya, jadi kita juga banyak yang membimbing, kebanyakan juga guru pembimbing saya ya yang melakukan live, dan teman-teman siapapun bisa ikut setiap hari Selasa jam 7 malam. Di via apa itu kok? Belajarnya lewat apa? Kita membuka via IG Live dan juga Mixler. Ya, kalau melalui aplikasi Mixler itu kita hanya bisa mendengar suara. Jadi apa yang kami bimbing, teman-teman yang mengikuti hanya bisa mendengarkan suara kami. Tapi kalau melalui kita akan bisa melihat seperti saat ini. Kalau IG Live-nya pakai ID apa kok untuk meditasinya? Nama ID untuknya apakah ID Koko atau ID apa? Kalau saat ini kita menggunakan ada ID-nya Pure Heart Wellness Center. Oh, aku izin ketikin kok ya. Tulisannya gimana kok? Ya. Pure? Mungkin boleh saya ketikin? Boleh. Jadi biar teman-teman tahu. Jadi pada selesai dari acara ini bisa langsung follow. Jadi bisa pantau terus setiap Selasa jam 7 malam teman-teman ya. Jadi Anda bisa setiap langsung Selasa jam 7 malam. Belajar praktek meditasi. Kita manfaatin waktu kita dengan semaksimal mungkin. Dengan kita pasang IG Live, kita ikuti panduannya. Dan kita pun serasa sudah ikut melakukan meditasi. Nah, itu pure underscore heart underscore wellness underscore center. Ya. Center. Oke, jadi teman-teman, terutama yang membimbing ini langsung guru pembimbing saya juga, ya di Pure Heart Wellness Center. Jadi nanti bisa ikuti instruksinya. Dan kami di sini banyak memberikan edukasi tentang meditasi cinta kasih.
ya, yang kami sebut dengan meditasi cinta kasih. Kenapa meditasi cinta kasih yang kami pakai? Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki bibit cinta kasih. Nah, hanya dengan pertumbuhan dan perjalanan hidup yang dilakukan setiap manusia, mereka kan berada di lingkungan yang sama, yang berbeda-beda. Nah, ada yang bibit cinta kasihnya kurang dipupuk, dia terbentuk dari lingkungan yang kurang baik, hasilnya dia akan memiliki sebuah karakter yang tidak baik, seperti kasar, suka ribut, atau memiliki karakter yang temperamen. Nah, dengan cinta kasih ini yang ingin kami berikan adalah kita terus memupuk bibit yang kita ada pada saat kita bawa sejak lahir. Dengan cara seperti apa? Kita belajar mengasihi diri kita. Itu yang paling pertama. Banyak orang bisa mengasihi orang lain, tapi tidak bisa mengasihi diri sendiri. Ya, ini penting sekali. Kenapa saya bilang tidak bisa mengasihi diri sendiri? Kadang-kadang dalam situasi apapun, ya, seperti misalnya bekerja, kita sudah lelah sekali, kita paksakan untuk bekerja. Padahal diri kita sendiri, ini kita yang paling tahu loh, batasan mana, dan saya bisa sampai sebatas apa melakukan pekerjaan ini. Tapi kadang-kadang kita paksa terus. Nah, akhirnya menyebabkan kita menjadi sakit. Nah, ini penting. Kita diajarkan lebih mengenal diri kita juga. Apa sih yang kita mau? Karena yang paling mengenal diri kita sebetulnya bukan orang lain. Bukan sahabat kita. Bukan orang tua kita. Tapi diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita mengajarkan, memberikan cinta kasih kepada orang-orang yang kita cintai. Seperti keluarga kita, orang tua kita, anak-anak, bahkan pasangan hidup kita. Lalu yang ketiga, kami mengajarkan bagaimana memberikan cinta kasih kepada sahabat. Ya, kita yang memiliki sahabat. Ini masih cukup gampang untuk dilakukan. Yang keempat ini, di mana fase kita coba memberikan cinta kasih kepada orang netral. Orang netral itu orang-orang yang sering kita temui di jalan, tapi kita tidak kenal. Seperti tukang parkir, seperti tukang beca. Mungkin kita sering ke bank, yang bertemu dengan satpam, yang sering membukakan pintu. Kita sering lihat, kalau kita sering ke bank itu ya. Tapi kita tidak kenal. Nah, bagaimana kita memberikan cinta kasih kepada mereka melalui energi cinta kasih yang kita lakukan dalam meditasi. Lalu yang terakhir, ini yang sangat penting sekali. Kita memberikan cinta kasih kepada orang yang bermasalah dengan kita atau kita bermasalah terhadap orang lain. Disinilah kita ingin melakukan satu hal yang namanya berdamai. Berdamai dalam situasi di mana kita bermasalah dengan orang lain. Kenapa? Banyak yang kita dengarkan sharing-sharing dari teman-teman yang ikut kelas meditasi kami, bahwa ketika mereka memiliki rasa benci mungkin terhadap orang lain, memiliki dendam terhadap orang lain, itu dipikirin terus sampai tidak bisa tidur, menyebabkan mereka mendapatkan penyakit lah, ya. Kita banyak orang yang ketika memiliki rasa benci yang berlebihan, memiliki dendam yang berlebihan, ini yang menyebabkan mereka itu yang merasakan beban yang sampai melukai fisik mereka, seperti sakit tadi. Nah, ini yang coba kami edukasi, hal-hal seperti itu yang perlu kita lepaskan. Tidak semua hal yang kita alami, itu harus kita bawa. Jadi ada waktunya kita melepaskan itu. Contoh, saya berikan satu contoh lagi. Ketika kita bernafas, ya, pada saat kita bernafas, kita akan mengalami fase kita menarik nafas. Nah, ketika kita menarik nafas, ini seperti kita menerima udara apapun di sekitar kita. Ya, artinya kita harus dalam hidup ini mau menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang kurang baik, seperti tadi kita bernafas. Nah, tapi dalam hal yang kita terima tadi, baik itu senang, baik itu hal-hal yang kurang baik, perlu kita lepaskan juga. Artinya tidak bisa kita genggam terus.
Yang senang kita maunya senang terus hidupnya. Yang susah kita nggak mau terima. Nah ini juga nggak bisa. Nah caranya bagaimana? Ya kita harus melepaskan. Pada saat kita menarik nafas, kita terima. Dan pada saat kita menghembuskan nafas, kita diajarkan untuk melepas. Yes. Nah belajarlah dari nafas. Terima hal-hal yang ada dalam hidup kita, baik itu suka, duka, tapi jangan lupa semua itu juga perlu dilepaskan. Seperti kita menghembuskan nafas tadi. Jadi seperti itu, Coach Ferdi. Menarik. Luar biasa sekali sharingnya ya. Sip, dari Stephen Howe, mantap ya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh ketik ya seputar tentang materi hari ini, berdamai dalam situasi apapun. Mungkin untuk Anda yang baru hadir, jangan lupa Anda boleh follow Instagram Pure Heart Wellness Center, di mana ada meditasi setiap hari Selasa pukul 7 malam. Ya, 7 malam. 7 malam. Anda pantau terus untuk ikut latihan meditasi bersama di masa pandemi ini untuk membuat diri Anda menjadi lebih damai dan tenang tentunya. Pertanyaan yang sangat berikutnya nih Coach, ada yang sangat menarik sekali nih. Seperti yang kita ketahui nih Coach ya, biasanya secara umum nih Coach, secara umum ya, dalam tanda kutip, orang kalau sudah mendengar meditasi, dalam tanda kutip, cenderung males gitu Coach. Kayak aduh males gitu ya. Nah, bagaimana cara Coach pertama kali bisa kemudian menjadi semangat, bahkan yang lebih salut lagi bisa konsisten, bahkan menjadi pengajar meditasi. Mungkin bisa bagi tips untuk kita yang baru awal mau mencoba memulai, untuk bagaimana kita bisa seperti Coach. Bukan hanya mencoba itu, tapi praktisi. Silakan Coach. Tetap konsisten ya. Oke. Nah, tantangannya dalam mempelajari meditasi, ya tantangannya adalah satu, kesemutan. Ya, satu, kesemutan. Kenapa? Karena kita pada saat melakukan meditasi, ya kita diajarkan bagaimana kita harus duduk bersila. Duduk bersila tentunya ada beberapa posisi yang bisa kita pakai. Senyaman mungkin, posisi itu juga mempengaruhi ke postur tubuh kita. Jadi setiap orang itu nggak bisa sama di dalam satu posisi. Karena struktur tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Ya, struktur tulang beda. Oke. Nah, kesemutan dulu yang pertama. Banyak orang ketika dia duduk meditasi, ini sebetulnya kita bercermin dalam kehidupan yang kita jalankan. Ketika orang bermeditasi, tujuannya adalah ingin mencari ketenangan. Sudah pasti ya. Nah, tapi proses mencari ketenangan itu kan ada tantangan yang perlu kita lewati. Seperti tadi kita harus kesemutan. Dan kalau orang tidak paham, orang akan bingung melihat, loh ngapain duduk sampai 15 menit, 30 menit, bahkan 1 jam, pejamkan mata, duduk bersila. Kenapa sih harus melakukan seperti itu? Seperti orang goblok yang tidak melakukan apa-apa. Padahal, kalau orang-orang yang berlatih meditasi, itu mereka melakukan hal-hal yang lebih berat dibandingkan orang-orang yang bekerja seperti biasanya. Kenapa? Karena pada saat kita duduk bersila, kita memejamkan mata, yang kita pelajari, yang kita kendalikan adalah pikiran kita. Kenapa? Pikiran kita ini, pikiran manusia ini sangat liar sekali. Baru kita bukan mata, muncul berbagai macam pikiran yang mungkin banyak orang suka terbawa ke masa lalu. Hal-hal yang dari masa lalu itu banyak muncul, mungkin membayangkan, wah dulu cinta pertama saya seperti apa, dulu pada saat karir saya baik, saya mengalami fasenya seperti apa. Nah, ada juga orang-orang yang mungkin, ya kita bicara yang suka afirmasi, memikirkan tentang kesuksesan, dia akan lebih banyak berpikir tentang masa depan. Nah, hal-hal seperti ini, ketika kita berlatih meditasi, ini akan banyak muncul dalam pikiran kita pada saat kita posisi meditasi dan kita dalam keadaan hening. Nah, disinilah kita coba diajarkan untuk berlatih. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita yang setiap hari sangat sibuk sekali, supaya dapat diistirahatkan, dikendalikan, agar kita bisa lebih tenang lagi. Ya, di sana nanti kita pelan-pelan
kita akan mengajarkan yang namanya konsentrasi. Kemudian kalau setelah konsentrasi, meningkatkan kesadaran. Setelah meningkatkan kesadaran, kita ajarkan yang namanya kebijaksanaan. Dan fase terakhir adalah cinta kasih. Nah, konsentrasi ini penting. Ini akan membantu kita pada saat kita melakukan pekerjaan apapun. Yang kedua, kesadaran. Kesadaran bukan artinya kita bertobat, ya, bukan bertobat. Jangan salah persepsi dulu. Jadi kesadaran itu adalah ketika kita dalam masa seperti ini, pandemik, menghadapi COVID-19. Nah, kalau kita memiliki kesadaran yang cukup tinggi, ya, karena orang-orang yang bermeditasi itu udah pasti, ya, survei juga dilakukan, orang-orang yang berlatih meditasi itu tingkat kesadarannya itu lebih tinggi. Artinya mereka menyadari, oh, kondisi seperti ini memang sudah terjadi, dan kita harus berhadapan dengan kondisi seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita menghadapi kondisi seperti ini, maunya bagaimana? Tapi ketika kita memiliki tingkat kesadaran yang, ya kita bilang pada normalnya orang biasa, mereka akan panik. Karena pasti mereka ya mengatakan tadi, kenapa sih harus terjadi? Kenapa Indonesia tidak bisa menjaga sampai wabah virus corona bisa masuk? Kenapa pemerintah tidak bisa mencegah? Dan berbagai macam hal-hal yang membuat kita itu komplain, suka mengeluh. Nah, dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi, ini juga nanti kita harus naik ke satu level, yaitu kebijaksanaan. Bijaksana artinya, kapan kita harus berpikir, ini kita harus putuskan. Contoh, banyak orang-orang, ketika kita bicara orang yang pintar, tapi ketika tidak bijaksana, ini juga menurut saya kurang baik. Kenapa? Orang-orang pintar terkadang dia akan melakukan sesuatu, ya dia lakukan. Hal-hal seperti ini harus dilakukan, dia lakukan. Tapi ketika orang bijaksana, dia tahu akan melakukan sesuatu, tapi dia akan melihat kapan hal ini akan dilakukan. Dia akan putuskan kapan ini dilakukan, kapan ini tidak dilakukan. Ini yang seperti ini yang kita pelajari. Kemudian yang terakhir adalah cinta kasih. Ya, jadi hal-hal ini sebetulnya bagaimana kita diajarkan untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, tantangannya yang berikutnya adalah rasa malas. Jadi ya namanya kita tiap hari duduk bermeditasi, kita memejamkan mata, kadang-kadang kita lakukan selama 30 menit, 1 jam. Bosan nggak? Jujur bosan, cukup bosan. Tapi kita harus punya tujuan lagi. Saya dari awal berlatih, kenapa konsisten sampai saat ini? Karena tujuan saya satu, ingin sehat. Ya, pada saat adalah bagaimana saya mau keluar dari fase kehidupan di mana saya berada di titik paling rendah. Ketika saya sudah keluar dari fase itu, saat ini fokus saya adalah sehat. Karena ketika kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Itu yang terus ketika masuki kondisi saya jenuh, ya kadang-kadang punya rasa malas, ya mungkin durasinya, biasanya saya meditasi kurang lebih 1 jam, ya mungkin jadi 45 menit atau 30 menit. Tapi tetap diusahakan setiap hari itu ada proses aktivitas meditasi yang dilakukan. Kira-kira begitu. Menarik nih, Coach. Pertanyaan unik nih, Coach. Sangat menarik. Dari Logistra Castano. Coach, pada saat meditasi, muncul cahaya biru. Muncul menghilang berulang-ulang. Maksudnya apa ya, Coach? Nah, menarik sekali nih, Coach. Ya, saya langsung jawab ya. Saya langsung jawab ya. Oke. Nah, pada saat kita berlatih meditasi, setiap orang itu akan mengalami sensasi yang berbeda-beda. Tidak bisa sama semua. Termasuk salah satu cahaya tadi. Kita juga banyak mendapatkan sharing dari teman-teman yang ikuti kelas kami. Kenapa ya? Pada saat saya memejamkan mata, saya melihat ada cahaya ini. Dan saya merasakan badan saya menjadi besar. Ada yang merasakan menjadi kecil. Ini sebenarnya sebuah sensasi ya, yang ada sensasi itu yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar ataupun kehidupan, ya mungkin juga bisa juga yang berhubungan dengan aktivitas dia
ya aktivitas sehari-hari, mungkin yang tadi ya cahaya biru seperti apa. Nah, kondisi seperti itu, ketika kita mengalami kondisi seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah kita cukup menyadari. Ya, kita menyadari, oh di atas saya lihat contoh ini di sebelah kiri ada cahaya warna biru. Kita cukup sadarin aja. Tapi kita tidak boleh memiliki rasa keinginan, saya pengen lagi nanti ketika meditasi saya melihat cahaya itu lagi. Itu nggak boleh. Kenapa? Sesuatu yang terus dicari, ia tidak akan. Jadi biarkan berjalan secara alami. Ya, karena kita selalu punya keinginan yang mau lagi, mau lagi, mau lagi. Ini secara perlahan akan membentuk pikiran kita tuh menjadi orang yang serakah. Ketika ada hal-hal yang baik, kita mau lagi, mau lagi, mau lagi. Nah, ketika meditasi pun, kita merasakan sebuah ketenangan. Kadang-kadang orang tuh enak sekali. Saya, wah, pengen lagi nih. Saya duduk lebih lama lagi nih. Tapi ketika dia memiliki fase di mana pada saat dia meditasi, dia tidak nyaman, mungkin pikirannya tidak bisa konsentrasi, dia nggak mau lagi. Nah, ini juga nggak boleh. Namanya meditasi, walaupun tujuannya kita mencari ketenangan, tapi belum tentu setiap hal yang kita lakukan pada saat meditasi, dia akan terus-terusan kita mencapai ketenangan. Ini tidak mungkin terjadi. Jadi setiap hari itu kita akan mengalami fase yang kadang hari ini saya meditasinya enak sekali, tenang sekali. Nah, besok saya meditasi, rasanya kurang tenang, nggak bisa konsentrasi. Ya, walaupun saya lakukan ini sudah kurang lebih sekitar 6 tahun, ya tetap memiliki fase seperti itu. Kadang tenang, kadang enggak. Nah, ini kan kita bisa bercermin dari kehidupan. Kadang memiliki rasa senang, kadang mendapatkan masalah, nanti berlalu lagi, dia muncul lagi. Nah, inilah yang kita alami pada saat kita meditasi. Oke. Satu lagi Coach ya, dari Joni Winarko nih yang selalu aktif nih. Apa benar meditasi bersama lebih efektif dibandingkan sendirian, Coach? Oke. Sebetulnya ini mengenai pola pikir kita saja. Ya. Memang kalau pada saat kita bermeditasi secara bersama, ada energi yang kalau saya bilang itu energi positif yang lebih besar. Ya, ketika kita berkumpul di satu ruangan, kita meditasi bersama, memang secara energi positif itu lebih besar, dan kita bisa merasakan yang namanya lebih nyaman, lebih tenang, ya, karena energi tadi. Nah, kalau kita meditasi sendiri, ini kadang-kadang yang kita tidak boleh mensugesti diri kita bahwa kalau pada saat saya meditasi sendiri, wah, rasanya nggak enak, rasanya nggak tenang. Jadi kita ada rasa melekat, akan muncul rasa melekat bahwa saya akan meditasi pada saat nyaman kalau saya bisa bersama-sama dengan yang lain. Nah, ini akan mempengaruhi ketika kita ingin berlatih, kita malas berlatihnya sendirian. Jadi maunya kalau saya berlatih itu pas lagi rame aja. Nah, jadi kalau kita belajar meditasi, kita harus fleksibel. Jangan ada rasa melekat terhadap apapun, baik itu kita berlatih sendiri, baik itu berlatih beramai-ramai, ya, dimanapun, itu kita tidak boleh melekat. Kurang lebih seperti itu. Dalam waktu 2 menit kurang lebih, ya, karena waktu. Bagaimana ketika kita meditasi, pikiran ini kemana-mana kok, seperti monkey king. Nah, bagaimana menenangkan pikiran? Ya, silakan kok. Dari Lotus Shoes. Oke. Yang tadi saya bilang, pikiran kita memang liar sekali, ya. Seperti monkey king, yang loncat sana, loncat sini, kadang ke masa lalu, ke masa depan. Nah, pada saat pikiran seperti itu muncul, kita harus berdamai dulu. Oh, artinya memang biarkan pikiran itu berjalan, ya, seperti itu. Apa yang muncul kita sadari, ya, sadari. Secara perlahan-lahan, kita jadikan nafas kita keluar masuk sebagai objek, ya, sebagai objek. Jadi kita pelan-pelan, kita pusatkan pikiran kita kepada nafas yang keluar masuk. Nanti pada saat kita pusatkan kepada nafas yang keluar masuk, mungkin baru sebentar, 1 menit, tiba-tiba kita melamun lagi, mikirin ini, mikirin itu.
perlahan-lahan kita kembalikan lagi ke nafas. Dan itu dilakukan terus berulang-ulang. Nah, kalau kesadaran kita sudah meningkat, secara perlahan konsentrasi kita pun akan meningkat. Yang tadinya kita hanya bisa fokus 1 menit, 2 menit, nanti pelan-pelan kita akan lebih fokus menjadi 5 menit, 10 menit. Bahkan ketika kita baru melamun sebentar pun kita sudah sadar. Oh, ini pikiran saya sudah mulai melamun. Kita akan lebih cepat kembali kepada objek nafas tadi. Nah, ini tentunya perlu dilatih. Ya, nggak bisa kita cuma 1 kali, 2 kali. Ada proses-proses itu yang perlu kita jalankan dengan berlatih tadi. Mantap. Sangat menarik sekali kok ya. Tanpa terasa waktu sudah mau habis, tapi antusias mereka sangat semangat sekali nih ya. Jadi bagi teman-teman Ya, mungkin mudah-mudahan ya, mungkin masih ada yang ganjel, pengen tanya, mungkin malu tanya di sini, Anda boleh tanya pribadi, boleh DM ke Joni Yusuf langsung, atau ke Pure Heart Wellness Center juga boleh kok ya. Jadi Anda ya, bisa. kalau Pure Heart Wellness Center, kebetulan itu yang IG-nya guru pembimbing saya. Nah, kalau IG pribadi saya, ini IG pribadi saya langsung, biasa saya juga kalau share, saya biasa share kata-kata motivasi itu, yang saya share itu hasil perenungan pada saat saya meditasi. Ya, ketika aku meditasi mengalami fase seperti apa, itu yang saya sharekan di dalam IG saya. Mungkin 1 menit kok, terakhir, waktu yang tepat untuk melakukan meditasi? Oke, waktu yang tepat untuk melakukan meditasi tergantung kapan kita ada waktu. Jadi tidak tergantung kapan kita ada waktu. Terkadang orang ada waktu pun dia malas melakukan meditasi. Jadi meditasi itu sebenarnya bisa dilakukan kapan saja. Nah, tapi biasanya saya lakukan meditasi itu pagi-pagi subuh jam 5.30 atau jam 6. Ya mungkin sebelum kerja lah jam 7. Kalau terlalu sibuk mungkin saya meditasi cuma 15 menit, 20 menit. Tapi kalau ada waktu biasa saya 30 sampai 45 menit. Bahkan 1 jam. Kenapa? Itu untuk menjaga imunitas tubuh dan kinerja kita juga ya pada saat kita kerja. Nah, setelah kerja seharian beraktivitas, tentunya kita lelah, capek. Nah, saya juga pengen tidurnya nyenyak ya. Ingin melepas semua hal-hal yang sudah pernah saya jalankan 1 hari ini. Jadi sebelum tidur malam saya biasa meditasi lagi. Ya, saya meditasi kurang lebih 30 menit. Kalau dapat 45 menit, saya 45 menit. Nah, tapi kadang-kadang sebelum selesai, saya ngerasa badan saya ngantuk. Ya, pada saat meditasi, tiba-tiba 1 kali ngangguk, 2 kali ngangguk. Kalau sudah 3 kali ngangguk, ya udahlah, jangan dipaksa, kita tidur. Karena kita harus tahu, badan kita ini perlu istirahat dan kita harus paham tentang kondisi badan kita juga. Ya, jadi silakan dilakukan kapan saja boleh. Mantap. Terakhir kok sebagai penutup, closing statement untuk kita dan teman-teman yang ada di rumah seputar dengan topik kita hari ini, berdamai dalam situasi apapun. Silakan kok. Iya, penutup saya ingin pesan untuk kita semua, termasuk diri saya juga, walaupun apa yang kami edukasikan, apa yang saya edukasikan, yang saya sharingkan malam ini, tetap sampai saat ini pun saya masih berlatih. Ya, tetap berlatih. Kenapa? Berlatih itu tidak ada batas waktu. Itu. Nah, pada saat kita mengalami hal-hal apapun, baik senang, susah, berdamailah dalam situasi itu. Kenapa? Ingat, setiap hal yang berkondisi dalam hidup ini, dia akan terus berubah. Tidak akan selamanya seperti itu. Ketika senang, jangan terlalu senang berlebihan. Ketika sedih, tidak usah larut dalam kesedihan terlalu panjang. Karena semua akan berlalu. Nah, ketika itu sudah kita lewati, kita bisa berdamai, selaraskan pikiran kita. Apapun yang kita jalani dalam hidup ini, semua pun akan berlalu. Lalu berikan banyak cinta kasih kepada orang-orang, diri kita, keluarga, sahabat, orang netral, bahkan orang-orang yang membenci kita, yang memiliki masalah dengan kita. Kenapa? Karena itu salah satu yang membuat kita lebih sehat, ya, tidak menyimpan namanya dendam, benci. Ini akan membuat kita juga lebih baik dalam menjalankan hidup ini. Nah, itu pesan yang bisa saya sampaikan. Thank you semuanya. Ternyata waktu telah Terima habis. kasih. Sehat selalu untuk semuanya.